Hare Krishna. Hare Krishna. So, we know that we the devotees, we need to surrender unto the lotus feet of Bhagavan Krishna. Sebagaimana kita tahu bahwa kita sebagai penyembah sangat perlu untuk berserah diri pada kaki Padma Bhagawan Sri Krishna. We should completely depend on Him. Dan kita hendaknya sepenuhnya tergantung kepada beliau. So as long we are having hope that we are having strength, power, everything we have, that means we are having the das, anartha. Ya. Jadi sepanjang kita masih memiliki harapan-harapan terhadap kekuatan, kehebatan, kekayaan yang kita miliki, maka kita masih diliputi oleh anartha. When one completely depend on Krishna, Ketika seorang sepenuhnya tergantung kepada Sri Krishna, then he will become free from all anarthas, or we can say he is mukta. ya. Jika seseorang menjadi sepenuhnya tergantung kepada Sri Krishna, maka dia dapat menjadikan dirinya mencapai pembebasan dalam arti yang sebenarnya ataupun sebagai mukta jiwa. Non-liberated means he will have bhakti. Ya, begitu orang mencapai tingkat pembebasan ini, artinya dia mulai mengembangkan bakti. As long one is not liberated or one is not mukta, he cannot develop bhakti. Sepanjang orang belum mengembangkan belum terbebaskan ataupun masih memiliki anartha, maka dia tidak akan dapat mengembangkan bakti. Those who are surrendered, they don't think about their future. Mereka yang tidak berserah diri, mereka tidak akan berpikir tentang masa depannya. If someone will say that I am surrendered but he is always thinking about his future, then we should understand that he has no surrender, no surrender. Ya, jadi jika seseorang mengatakan bahwa dia sudah berserah diri, tapi masih memikirkan masa depannya sendiri, artinya dia belum berserah diri sepenuhnya. So I am suffering. For what I am suffering? Nah, kemudian kita mengatakan, oh saya menderita. I have done something wrong in my past life, therefore I am suffering. Ya, kenapa? Apa penyebabnya kita menderita sekarang ini? Ya, kita sekarang menderita karena kita telah melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidup kita yang lampau. And this suffering is also Krishna's mercy. Dan penderitaan ini juga adalah salah satu bentuk karunia Sri Krishna. Because everything is happening by Krishna's will. Karena apapun yang terjadi sesungguhnya itu terjadi atas keinginan indah dari Sri Krishna. So one should not be disturbed by that. Karena itu jangan merasa tergoyahkan, merasa terganggu atas segala hal He itu. should always think that I got the mercy from Krishna. Dan sebaliknya orang hendaknya selalu berpikir bahwa saya ini sedang mendapatkan karunia luar biasa dari Krishna. Those who have surrendered without any duplicity, Mereka yang berserah diri tanpa kepalsuan, so they know that Guru and Krishna, they are maintaining me. mereka mengerti sepenuhnya, mereka tahu bahwa Guru dan Krishna lah yang sedang memelihara dirinya. I am being maintained by my Guru and Krishna. Oh, saya ini sedang dipelihara dengan baik oleh Guru dan Krishna. They understand this very clearly. Dan dia mengerti hal ini dengan sangat jelas sekali. So any types of miseries will come, they will not be disturbed by that. Segala jenis derita apapun yang datang menghampiri dirinya, dia tidak akan pernah tergoyahkan akan hal itu. They cannot give up their seva. Dia pasti tidak akan pernah dapat meninggalkan pelayanannya, pengabdiannya. So this type of strong faith, strong vow should be in the heart of devotee. Ya, kekuatan seperti inilah hendaknya selalu ada di dalam diri kita. Let any situation will come. Biarkanlah segala keadaan apapun yang datang menghampiri. Even my death will come. Bahkan jika kematian pun tiba,
But I will never give up my seva to Lord Hari. Tetapi saya tidak akan pernah meninggalkan pelayanan saya, pengabdian saya, bakti saya kepada Tuhan Sri Hari. So Bhagavan Hari is everywhere. Bhagavan Sri Hari, beliau berada di mana-mana. If we will have this feeling, then Jika kita sungguh-sungguh merasakan, memiliki perasaan seperti ini, all auspiciousness will come. maka segala kemujuran akan datang menghampiri diri kita. So, even Bhagavan is putting us into difficult situation, Walaupun ya Tuhan menempatkan kita dalam situasi yang sangat menyulitkan, we should think that this is Bhagavan's mercy. Bhagavan is dan ketika itu pun kita hendaknya berpikir bahwa ini pun adalah karunia dari Tuhan Sri Bhagavan. So that time, this misery, the suffering will become happiness. Dan ketika itu segala derita kita, segala kesedihan kita akan berubah menjadi kebahagiaan. More diya dukha jodi hoy kar sukho, sei dukha mor sukho bhajyo. By giving me suffering, if he is becoming happy, Oh Tuhanku, dengan jika Anda dengan memberikan penderitaan kepada diri hamba dan Anda merasa terpuaskan, maka itulah kepuasan hamba yang tertinggi. and that suffering will become my happiness. Dan penderitaan itu akan menjadi kebahagiaan hamba ini. This is the consideration of a bhakta. Inilah yang menjadi pertimbangan bagi seorang bhakta. And if someone will not become a kinchana, Jika seseorang tidak menjadi akincana, he will not be able to surrender. dia tidak akan mampu untuk berserah diri. So, those who are akinchana, sadhu, Mereka yang seorang sadhu yang akincana, or those who are surrendered to Bhagavan Krishna, ataupun mereka yang telah berserah diri sepenuhnya kepada kaki Padma Bhagavan Sri they Krishna, don't want to associate with sakinchana. mereka tidak ingin lagi bergaul dengan orang yang sakincana. What is kinchana? Kinchanata. Apa yang disebut dengan kincanata? So sukha vancha. Swasuka panca. Developing desire for own happiness is called kinchanata. Swasuka panca, sakincana. Jadi kalau kita mengembangkan keinginan dan bekerja keras untuk kepuasan diri kita, itulah yang disebut dengan sakincana. Sakinchana is going for always is sense gratification. Dan sakincana ini selalu mengejar kepuasan indria. And akinchana, he is surrendered to Bhagavan Krishna and he is seeing that how he can serve Bhagavan Krishna and give pleasure to all his Sebaliknya seorang sadhu, akincana, seorang akincana bhakta, mereka tidak pernah memikirkan sekilas pun untuk kepuasan indria-indrianya, tapi sebaliknya dia selalu ingin melihat, ingin menjaga bagaimana Tuhan Sri Krishna selalu terpuaskan. Therefore the akinchana sanagata bhakta always going towards Braja. Ya karena itulah seorang akincana bhakta, mereka selalu melangkahkan kakinya dalam perjalanan menuju Brindavan. So sadhus, how they will take me with them if I am sakinchana. Ya, karena itu bagaimana para sadhu dapat mengajak kita untuk berjalan menuju Brindavan kalau kita masih penuh dengan sakincana? What they will do if I will not associate with them? Dan apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak bergaul dengan mereka? So it is said that we'll have to give up this kinchanata. Karena itulah dikatakan bahwa kita harus meninggalkan sakincanata ini. We'll have to become a kinchana. Kita harus menjadikan diri kita seorang akincana. So we'll have to know that I am the property of my guru. Dan kita hendaknya mengerti bahwa kita ini adalah kekayaan daripada guru, properti hak milik guru. I am guru, so I am Nityananda Prabhu's property. Ya, saya ini adalah harta benda ataupun milik daripada Nityananda Prabhu. To think like that is not the pride or ego. Dengan berpikir seperti itu, kita akan terhindar
dari kesombongan, keangkuhan dan ego palsu. If one is thinking I am Nityananda Prabhu's man, Dan jika kita selalu berpikir bahwa saya ini adalah orang-orang ataupun milik daripada Nityananda Prabhu, then he is akincha. maka dia akan dapat menjadikan dirinya seorang yang akincana. So this is called Pranadapi Sunica. Inilah yang disebut dengan Pranadapi Sunica. This is one type of ego, but that is pure ego. Ini juga disebut sebagai salah satu jenis ego, tapi inilah ego yang benar. With this ego, one can get all perfection. Ya, dengan ego yang benar ini kita akan mencapai segala kesempurnaan hidup kita. This is Das Abhiman. This is the Inilah yang disebut sebagai dasa abhiman. Abhiman artinya ego kita sebagai pelayan kekal dari Bhagawan Sri I Krishna. am Krishna Das. Saya ini adalah pelayan dari pelayan Sri Krishna. I am Das of the pure devotee. Saya ini adalah pelayan dari para penyembah murni Tuhan. So more I will have this realization, more I will get liberation. Semakin kita meningkatkan keinsapan diri kita seperti ini, maka semakin kita menuju kepada pembebasan. Vaishnava should not go for pratishtha, name fame. Ya, seorang Vaishnava, seorang penyembah, seorang bhakta hendaknya jangan mengejar pratistha ataupun kemasyhuran dan nama baik. But if he will think that I am Das, Nityananda Prabhu's Das or Gurudev Das, Tapi sebaliknya jika dia selalu berpikir saya adalah pelayan dari pelayan guru saya adalah pelayan dari pelayan Sri Nityananda Prabhu, I am Krishna Das, dan saya ini adalah pelayan Krishna Dasanudas. this is Vaishnava pratishtha. This is Inilah yang disebut sebagai Vaishnava Pratistha, kemasyhuran sebagai seorang so Vaishnava. this type of ego will bring us liberation. Dan ego seperti inilah yang akan mengantarkan kita kepada pembebasan. Therefore Vrindavan Das Thakur has said, Karena itulah Srila Vrindavan Das Thakur mengatakan, Amar Prabhu Sri Gaura Sundara Bharabha Dasachite Hari Nirankara Mukhe Hare Jana Bole Nityananda Dasa Se Avasya Dakhileka Chaitanya Prakaša Jagatira Premo Data He Nityananda Prana Hariya Jana Bhajo Prabhu Gaura Chandra Samsare Rapara Hoi Bhakti Rasagore Jedugive Sevajuko Nitai Chandere. My Prabhu is Gaura. ya, My Prabhu's Prabhu is Gaura. Prabhu dari Prabhu saya adalah Sri Gaura Sundara. Who is Prabhu's Prabhu? Siapa Prabhu dari Prabhu kita? My Prabhu's Prabhu is Nityananda Prabhu. Ya, Prabhu dari Prabhu saya adalah Nityananda Prabhu. My Prabhu is Nityananda Prabhu and his Prabhu is Gaura Sundara. So my Prabhu's Prabhu is Gaura Sundara. Ya, jadi Prabhu dari Prabhu saya adalah Sri Gaura Sundara. Ya, Prabhu dari Prabhu saya adalah Nityananda Prabhu, dan ya Prabhu dari Nityananda Prabhu adalah Sri Gaura Sundara. I am completely depending on him. Ya, saya ini sepenuhnya tergantung kepada beliau. And if one is by lips saying that I am Nityananda Das, Tapi jika seseorang hanya di bibirnya saja mengatakan saya adalah Nityananda Dasa, pelayan dari Sri Nityananda, he will see the manifestation of Chaitanya Mahaprabhu. maka dia dapat melihat ya manifestasi dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. What Nityananda Prabhu is doing? Apa yang dilakukan oleh Sri Nityananda Prabhu? Nityananda Prabhu is giving prem, love of
Nityananda Prabhu memberikan cinta kasih rohani Krishna, ya, memberikan Krishna prema. So I will belong to Nityananda Prabhu. Saya ini adalah menjadi bagian ataupun milik dari Nityananda Prabhu. So I can cross over this materialistic ocean. Sehingga dengan demikian saya akan mampu dapat menyeberangi samudra kehidupan material ini. So who will drown in the Bhakti Sagar, Bhakti Samudra, Bhakti Ocean, he must do bhajan of Nityananda Prabhu. Mereka yang ingin tenggelam dalam samudra, ya, bhajan ini, dia hendaknya melakukan, ya, bhajan daripada Sri Nityananda. How will get the auspiciousness? Bagaimana caranya kita mendapatkan segala kemujuran? Only by making happy a sadhu, one can get auspicious. Hanya dengan menyenangkan seorang sadhu, orang akan mendapatkan segala kemujuran dalam hidupnya. So if someone will make sadhu unhappy, Tapi sebaliknya, jika kita ataupun seseorang membuat seorang sadhu tidak senang, then simply he will get death. pasti dia hanya akan mendapatkan kematiannya. So if someone will forget that he is Krishna Dasa, Jika dia melupakan identitas dirinya sebagai Krishna Dasa, he will get the bondage of this material. maka dia pasti akan mendapatkan segala ikatannya di dunia material ini. So Jiva, as much he will forget about Bhagavan, Ya, jadi sepanjang sang jiwa masih lupa pada Tuhan Sri Bhagawan, that much his consciousness will be covered up. sepanjang itu pula kesadarannya akan tertutupi. So one is following all ethical principles. Ya, karena itu orang perlu mengikuti prinsip-prinsip etika. So the Nirishwaravadi is impersonal self better than this. Ya, Nirvisesawadi lebih baik daripada karmi. Those who are Sheshwara, means those who are seeing the Bhagavan Krishna in his beautiful form, they are better than Nirishwaravadi, impersonal. Mereka yang bisa melihat bentuk indah dari Bhagavan Sri Krishna, mereka lebih baik daripada Nirvisesawadi. But they will not be called as Bhagavat Unmukhi Jiva. Tetapi mereka belum dapat disebut sebagai Bhagavat Unmukhi Jiwa. So during our sadhana bhakti, we turn our face towards Bhagavan Krishna to some extent. Ya, selama kita mengikuti proses sadhana bhakti ini, ya, sisa beberapa langkah kita sudah memulai mengarahkan pandangan kita menuju kepada Bhagavan Sri Krishna. The sadhana bhakti, after that sadhana bhakti, bhava bhakti will come. Setelah sukses mengikuti sadhana bhakti ini, orang akan mencapai tingkatan bhawa bhakti. So, how one can get this bhava bhakti? Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita ataupun seorang dapat mencapai bhawa bhakti ini? One should develop faith on sadhu guru. Langkah pertama adalah seseorang ataupun kita semua hendaknya mengembangkan keyakinan yang kokoh, keyakinan sepenuhnya kepada sadhu guru. And we will associate with sadhu guru. Dan yang kedua, kita selalu bergaul dengan sadhu guru. So, due to sadhu guru association, Dan melalui proses pergaulan dengan sadhu guru, and by doing bhajan, dan dengan melakukan bhajan di atas dalam pergaulan itu, one will become free from anarthas. maka orang berangsur-angsur terbebas dari anartha. When anartha will go, Ketika anartha sungguh-sungguh dibersihkan dari hati kita, dari hidup kita, nishta, ruchi, asakti will come. maka ya, nishta, ruci, asakti ya akan datang. So, then the bhava will come. Dan setelah ya ruci, maka bawa akan datang. Asakti, bawa, ruci, bawa,
setelah diuji Bhava akan datang. The Bhavamaya Jivan, if someone is having Bhava in his life, Bhavamaya Jivan, that is a complete manifestation of pure life. Ya, Bhava Maya Jiwa artinya jika sang jiwa sudah mencapai tingkatan bawah ini, maka dia Bhava Maya Jiwa Complete manifestation of complete Ya. pure life. Maka dia akan mewujudkan ya kehidupannya yang suci sepenuhnya. And that is called Purna Vikachita Chetana. Inilah yang disebut dengan Purna Vikachita Cetana. How many types of Chetanas are there? Ya, berapa jenis cetana yang ada? Ayo, siapa yang tahu? Huh? Hmm? What are those? Apa itu? Huh? Then cover consciousness. Then shrunken consciousness. Cover consciousness, shrunken consciousness, budding consciousness, blossoming consciousness, full blossoming consciousness. Jadi inilah yang disebut dengan 5 tingkat kesadaran. Yang pertama disebut abruta cetana, artinya kesadaran yang tertutup. Yang kedua disebut sangkucita cetana, artinya yang mengkerut, kesadaran yang mengkerut. Kemudian yang ketiga disebut mukulita cetana, artinya kesadaran yang baru mulai kuncup. Kemudian yang keempat disebut dengan Wikacita cetana, artinya mulai mekar dia. Kemudian yang tertinggi, yang tingkat kelima adalah Purna Wikacita cetana, kesadaran yang sepenuhnya mekar. So in Purna Vikachita Chetana, completely blossoming state, one will develop bhav towards Bhagavan Ya, Krishna. dalam tingkatan kesadaran Purna Wikacitana inilah seseorang dapat mengembangkan bhawa terhadap Bhagavan Sri Krishna. Unless one will become mukta, he cannot go for Bhagavad Bhajan. Ya, sampai seseorang mencapai tingkatan bebas ataupun mukta, jiwan mukta, dia tidak akan bisa melaksanakan bakti pada Bhagavan Sri Krishna. How there will be pure bhajan if one is having so much anartha? Bagaimana seseorang dapat melaksanakan bhajan pada tingkat murni kalau dia masih memiliki anartha di dalam hatinya? When bhajan will start? Kapan sesungguhnya bhajan dalam arti yang sebenarnya itu mulai? When bhajan will start? When your bhajan started? Then, what do you say? সাধু সঙ্গে ভজন ক্রিয়া হয় না আদৌ শ্রদ্ধা তত সাধু সঙ্গ means what? One should take shelter at the lotus feet of Guru, then bhajan will start. Ya. Jadi di dalam Srila Rupa Goswami sudah mengajarkan langkah-langkah bagaimana orang mencapai tingkatan tertinggi dalam proses bakti ini. Dimulai dari Adosrada, kemudian Tata Sadhusanga. Ya. Adosrada artinya kita mau mengembangkan keyakinan yang kuat bahwa hanya dengan baktilah orang akan mencapai segala kesuksesan dalam hidupnya. Kemudian dia mencari sadhusanga. Sadhusanga pada prinsipnya artinya adalah mengambil perlindungan dari kaki Padma Guru kerohanian melalui proses diksa. So when Hanya setelah orang menerima perlindungan ataupun memperoleh ya, benih bakti dari seorang guru, baru dia dapat memulai bhajannya. when one will take shelter at the lotus feet of Gurudev, what he will do? Ketika kita sudah berlindung pada kaki Padma Guru kerohanian, apa yang harus dilakukan di sana? He will have to give up the material enjoyment.
Ya, ketika seseorang sudah berlindung pada kaki Padma Guru kerohanian, dia hendaknya meninggalkan segala kenikmatan materialnya. If one will have material enjoyment desire, then he will become a kapati. Ya, jika Duplicitous. setelah berlindung pada kaki Padma Guru kerohanian, orang masih menginginkan kenikmatan material, artinya dia menjadi seorang yang kapati ataupun orang yang munafik. So when someone is trying to give up the material enjoyment, Jika seseorang mulai ingin meninggalkan segala kenikmatan materialnya, that will be considered as a bhajana in baddhavastha, conditioned nature. ya, itulah yang disebut dengan tingkatan bajana badanista, Baddhavastha. badawasta. Artinya, ya, kita melaksanakan bajan pada tingkat awal. So what is sadhana? Kemudian apa yang disebut dengan sadhana? Everybody is doing sadhana. What is sadhana? Ya, setiap orang mengatakan dirinya melakukan sadhana. Apa itu sadhana? Sadhana means to get mercy from Guru. Sadhana artinya untuk mendapatkan karunia dari guru. One is doing so much effort to get the mercy from Guru. Ya. That is sadhana. Orang melakukan banyak kegiatan, banyak usaha hanya untuk mendapatkan karunia dari diri guru. Therefore, carefully one should do sadhana. Karena itulah para sisya, kita semua hendaknya dengan segala kehati-hatian kita melaksanakan sadhana ini. Then one will get siddhi, perfection. Siddhi. Ya. Dan kalau orang sudah melaksanakan sadhana di bawah tuntunan guru kerohanian, maka dia akan mendapatkan siddhi. What is siddhi? Apa arti daripada kata siddhi ini? Apakah kekuatan magic? What is siddhi? Siddhi means perfection. Perfection. What is that perfection? Perfection in bhajan. What is perfection? Perfection means I am Krishna Das. Ya. I belong to Krishna. Ya. Jadi I depend on Krishna. This is perfection. ya, siddhi artinya mulai dengan sepenuhnya menjadi saya ini adalah pelayan Krishna, Krishna Das, dan menyibukkan dirinya sedalam tingkatan itu. Itulah disebut dengan ya siddhi. Bhagavad Bhajan, therefore Bhagavad Bhajan is giving topmost welfare to the jiva. Karena itulah disebut Bhagavad Bhajan ini memberikan kesejahteraan tertinggi kepada sang jiwa. But if bhoga ichha will be there, enjoyment desire will be Tetapi jika masih boga ica, masih kita memiliki keinginan untuk kepuasan indria, there, it will bring obstacle in bhajan. itu akan membawa segala halangan yang sangat besar dalam proses bhajan. So, in which condition one will give up desire for sense enjoyment? Ya, dalam keadaan apa seseorang akan dapat meninggalkan keinginannya untuk kepuasan indria? That is the proper situation in Hari Bhajan. Itu adalah disebutkan sebagai ya situasi ataupun kedudukan yang mantap di dalam bhajan, dalam sadhana. This Hari Bhajan does not belong to any ashram. Yes, bakti sadhana ini tidak hanya milik dari suatu asrama tertentu. Many are saying Varnasrama, Varnasrama, Varnasrama. What is Varnasrama? Ya, banyak orang mengatakan warnasrama dharma dan sebagainya. Apa itu warnasrama dharma? There is no need of Varnasrama. Sesungguhnya kalau seorang sudah mencapai kedudukan dasarnya yang mantap sebagai dasa nudas, pelayan daripada Krishna, dia sudah melampaui warnasrama dharma ini. If someone is Krishna Bhakta and someone is always thinking how to serve Krishna, Ya, jika seseorang sudah menyadari kedudukan dirinya sebagai Krishna Bhakta dan dia selalu menggiatkan dirinya dalam pelayanan kepada Krishna, whatever I see here in this material world, all are the paraphernalia of Krishna Bhakti. dan apapun yang kita lihat di dunia material ini, semuanya itu adalah penunjang, perlengkapan kita untuk melaksanakan Krishna Bhakti.
I will not enjoy this. Dan saya tidak berhak untuk menikmati segala fasilitas ini. He is real Vaishnava. Dia adalah, kalau orang berpikir melakukan seperti itu, ya, dia adalah seorang Waisnawa yang dalam arti yang sebenarnya. He is Jivan Mukta. Dia adalah disebut sebagai Jivan Mukta. So that type of person does not need to go for any ashram. Ya, orang seperti itu tidak perlu melewati ataupun mengikuti asrama manapun. Brahmachari asrama, Grihastha asrama, Brahmacari ashram, Grihastha ashram, Vanaprastha ashram, Sannyasa ataupun Sannyasa ashram. these are not needed Ini tidak perlu lagi. because they will bring pride to us. Karena kalau kita masih tersangkut dalam, ya, berbagai sebutan asrama ini, maka itu akan membangkitkan kesombongan, keangkuhan pada diri kita. He is beyond all the ashramas. Karena, ya, Krishna Bhakta yang selalu sibuk dalam pelayanan cinta bakti rohani kepada Sri Krishna, And dia sudah berada di luar Wanasrama Dharma ini. he is not having pride that he is a Brahmana, Kshatriya, Dia Vaishya. juga tidak akan terbebas dari, ya, kesombongan, keangkuhan dalam berbagai sebutan, apakah warna ataupun asrama. All material tattva, beyond all the material tattva, he is situated. Ya, dia berada dalam segala sentuhan yang tatwa-tatwa yang bersifat material. Our Swarup, what is our Swarup? Apa swarup kita? Apa identitas kita yang sebenarnya? Me Krishna Das, I am Krishna Das. Ya, swarup kita, identitas kita yang sejati. Ami Krishna Das. Kami Krishna Das. Saya ini adalah pelayan-pelayan kekal dari Sri Krishna. But how I will become Krishna Das? Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa memantapkan diri kita sebagai pelayan kekal Sri Krishna? If I will not become Vaishnava Das, I cannot become Krishna Das. Saya tidak bisa menjadi Vaishnava Das atau Krishna Das. Therefore, I will become first Vaishnava Das, then I will become Krishna Das. Ya, karena itu kita hendaknya menjadikan diri kita Vaishnava Dasa, pelayan daripada para Vaishnava. Setelah itulah baru orang menjadi pelayan dari Krishna, Krishna Das. Where we should stay? Di mana kita harus tinggal? America, Switzerland. Where we stay? Where we can do our Hari Bhajan nicely, we can stay there. Di mana harus kita tinggal? Di mana kita dapat melaksanakan hari bhajan dengan baik, di sana harus kita tinggal. Because our main goal is to do Hari Bhajan. Karena tujuan kita adalah tujuan utama kita adalah untuk melaksanakan hari bhajan. Without Hari Bhajan, even if I become a sannyasi, that is really Markota Vairagya, Phalgu Vairagya. Ya, tanpa kita melaksanakan pelayanan kepada Krishna, ya, maka bahkan ketika kita menjadi sannyasi pun, maka kedudukan kita sebagai sannyasi itu hanyalah markata vairagya ataupun ketidakterikatan yang penuh kepalsuan. Even one remaining in his home, he is doing Hari Bhajan. Bahkan jika seseorang masih tetap tinggal di rumahnya tapi dia tekun melakukan hari bhajan, That home will become Goloka. maka rumah itu akan menjadi Goloka Vrindavan. The sannyasi, when he does Hari Bhajan, he does Hari Bhajan in Yukta Vairagya. Ya, seorang sannyasi jika melaksanakan hari bhajan, mereka dapat melaksanakan hari bhajan dalam tingkat yukta vairagya bhajan. Right? Right. So this is Yukta Vairagya Hari Bhajan. Itulah yang disebut dengan yukta vairagya hari bhajan. That is our ideology. Itulah ideologi kita. We should not go for renunciation everything. Ya, kita tidak perlu meninggalkan segala-galanya. Everything can be used for Krishna's pleasure. Karena segala sesuatu dapat kita manfaatkan, dapat kita gunakan untuk kepuasan Sri Krishna. So there is no deficit of a Saranagata Bhakta. Jadi bagi seorang bhakta yang sudah berserah diri sepenuhnya, Saranagata Bhakta, tidak ada kekurangan apapun bagi dirinya. There is nothing dangerous for him. Tidak ada yang berbahaya bagi dirinya pula. Therefore, a
Vaishnava Bhakta, Sanagata Bhakta does not have any fear. Karena itulah seorang sarana gata bhakta, dia tidak memiliki ketakutan, kecemasan apapun. He is fearless, desireless, and very peaceful. Ya, dia disebut fearless, bebas dari segala ketakutan, desireless, bebas dari segala keinginan material, dan dia selalu mantap dalam hari He baja. knows that Krishna is his eternal protector. Ya, dia tahu bahwa Krishna adalah pelindungnya yang kekal. So no one can do any harm, even any demon. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan kekerasan pada Even demigods. makin cara hari bakta seperti itu, apakah raksasa, para dewa ataupun kepribadian lainnya. They cannot do harm to him. Tidak ada seorang pun, tidak ada makhluk manapun yang dapat melakukan kekerasan pada penyembah seperti itu. Those who are Saranagata Bhakta, they will never submit to Maya. Ya, dan para saranagata bhakta, para bhakta yang sudah sepenuhnya berserah diri pada kaki Padma Guru dan Krishna, mereka tidak akan pernah menyerah kepada Maya. They will never become Maya Das. Mereka tidak akan pernah memberikan dirinya kembali menjadi Maya dasa. Someone is blaspheming him, someone is scolding, someone is praising. Apakah seseorang sedang memujinya, apakah seseorang menghinanya ataupun mencacinya, He accepts everything same, equal. ya, dia akan menerima segala sesuatu itu dalam dalam kesadaran yang sama, secara sejajar. They are always depending on Bhagavan's lotus feet. Mereka itu selalu tergantung pada kaki Padma Sri Bhagawan. So therefore a surrendered soul has no lamentation, no fear. Karena itulah seorang roh yang sudah berserah diri, tidak ada kesedihan, tidak ada penderitaan, No suffering, tidak ada kesedihan, no question of disturbances in mind. Tidak, dan pikirannya selalu tenang, damai, tidak ada yang mengganggunya. So what they have? Apa yang mereka miliki? They have only desire to serve more and more. Mereka hanya ingin lebih banyak lagi memperoleh kesempatan untuk melakukan pelayanan. They become very dainya, very humble one. Ya, mereka akan menjadi seorang yang dainya. Dainya artinya orang yang sangat rendah hati, sangat tunduk hati. If Krishna will engage me in his seva, my life will be successful. Ya, dia selalu berpikir, jika Krishna berkenan menyibukkan saya dalam pelayanan baktinya, maka saya pasti akan mencapai segala kesempurnaan hidup saya. I have no qualification at all. Tetapi malangnya saya sama sekali tidak memiliki kualifikasi. So therefore, we will have to first develop our relationship with Krishna. Karena itulah pertama-tama kita hendaknya kembali membangun dan mengembangkan hubungan kita bersama Tuhan Sri Then Krishna. we should develop Abhidheya Bhakti for Bhagavan. Dan kemudian langkah kedua, kita hendaknya mengembangkan Abhidheya Bhakti pada kaki Padma Bhagavan Sri Krishna. So Abhidheya and Samanda both are connected. Ya, antara Abhidheya dan Sambandha ini kedua-duanya saling terhubung. Without Samanda, Abhidheya cannot be. Tanpa Sambandha, Abhidheya itu tidak mungkin dapat dilakukan. Without Abhidheya, Samanda has no value. Ya, tanpa Abhidheya, Sambandha itu tidak bernilai apapun. So Bhagavan is our eternal husband. Bhagawan adalah suami kita yang kekal. Sri Gurudev relating us with that Bhagavan who is our eternal husband, eternal Lord. Dan Gurudev lah yang menghubungkan kita kepada Sri Bhagawan yang merupakan suami kita yang kekal, ya, Tuhan kita yang kekal. Therefore Gurudev gives us Samanda Jnana. Karena itulah Gurudev tugasnya adalah mengajarkan Sambandha Jnana untuk kita. This Samanda Jnana means Divya Jnana. Ya, Sambandha Jnana ini juga artinya Divya Jnana, pengetahuan rohani. To give that Divya Jnana is called Diksha, process. Ya, ketika guru memberikan Divya Jnana kepada sang murid, itulah yang disebut dengan proses Diksha. Gurudev is eternal one. Guru kerohanian adalah kekal. He is embraced by Bhagavan Krishna always. Beliau selalu dalam pelukan Bhagawan Sri Krishna.
those who are fortunate fellow, Hanya mereka yang sungguh-sungguh sangat mujur, they will get the information of Sadguru. maka mereka pasti akan memperoleh segala informasi dari seorang Sadguru. So those who are going in Suddha Bhakti path, they will accept Sadguru. Ya, mereka yang mengikuti jalan Suddha Bhakti, mereka harus menerima ya kaki padma seorang guru. They will never think that Guru is non-eternal one or temporary one. Mereka tidak pernah berpikir bahwa guru itu tidak kekal ataupun guru yang bersifat sementara. Only the Adhyakika, they know that Guru is temporary. Hanya para adekik, artinya orang-orang yang terlalu terikat dengan kepuasan material, yang melihat guru itu sebagai sesuatu yang bersifat material. What is Adhyakik? Ya, apa itu adekik? Adhyakik means those who are depending on their sensual perception. They are Adhyakik. Sensual perception. Ya, adekik artinya orang yang tergantung kepada persepsi indera-indera materialnya. So, therefore they are eternally serve Krishna through Guru's anugatya. Karena itulah mereka secara kekal melayani Krishna melalui guru anugatya, melalui penyerahan diri dan mengikuti langkah kaki padma sang guru kerohanian. So if someone is having vision, bhoga vision means Jika seseorang masih memiliki boga vision ataupun bhoga darsana, ya boga darsana, he cannot be able to see Sadguru. iya, boga darsana artinya dia hanya memandang kepada objek-objek material, objek-objek kepuasan indria. Dia tidak akan mampu melihat ya ke objek yang kekal Bhagawan Sri Krishna. How there will be transcendental vision? Bagaimana caranya kita dapat mengembangkan pandangan rohani kita, penglihatan rohani kita? Only by mercy of Gurudev, one can get the transcendental vision. Hanya atas karunia guru kerohanian lah, Sri Gurudev, ya seseorang akan mendapatkan pandangan rohani ini. And with that transcendental vision, one will approach to Guru Padma. Dan dengan pandangan rohani ini, seseorang hendaknya mendekati kaki Padma Sri Guru. And he will go for giving pleasure to Krishna by Guru's mercy. Ya, dan dia akan mampu memberikan kepuasan pelayanan yang memuaskan kepada Krishna atas karunia guru. So who is Guru? Kemudian siapa itu guru? Bhagavan Krishna is manifesting before a devotee as Mahanta Guru. Ya, Bhagavan Sri Krishna sendiri yang mewujudkan diri beliau di hadapan seorang penyembah terkasihnya sebagai Mahanta Guru. If we need a Sadguru, then we will have to pray at the lotus feet of. Jika kita sungguh-sungguh mengharapkan untuk bertemu dengan seorang Sadguru, kita hendaknya berdoa kepada kaki Padma Bhagavan Sri Krishna. Bhagavan Krishna. So, otherwise, there is no other way left for us to find a Sadguru. Jika tidak demikian, tidak ada jalan tertinggal bagi kita untuk menemukan seorang Sadguru. Sadhu is nirmatsara. Sadhu is always anandya. Sadhu disebut nirmatsara, artinya bebas dari segala iri hati. He has no envy to anyone. Beliau tidak iri kepada siapapun. So if someone will do bad to him, still Bahkan jika seseorang melakukan hal yang paling buruk sekalipun, he will consider that this is really he is doing welfare to me. ya, tetap beliau berpikir, oh orang ini sedang memberikan segala kesejahteraan bagi diriku. Even if someone will attack him, but he will not think about bad anything Ya, about bahkan jika seseorang menyerang seorang sadhu tidak akan pernah berpikir buruk tentang orang itu. that time he will always think about his ishta. Ya, ketika itu dia selalu berpikir tentang ista dewanya. But still, those who are Baddha-jiva conditioned souls, they always attack on. Namun tetap roh-roh yang terikat di dunia material ini selalu mencari kesempatan untuk dapat menyerang, menghina, mengkritik seorang Sadguru. As if that is their nature. Seolah-olah itu adalah sifat wajarnya. So,
From outwardly we cannot see who is sadhu, who is not sadhu. Karena itu dari luar kita tidak dapat memutuskan mana yang sadhu dan mana yang bukan sadhu. So the asadhus also, they also pretend that they are doing bhakti jaya, bhakti. Para asadu pun selalu berpura-pura karena mereka tidak pernah melaksanakan bakti dalam arti yang sebenarnya. So one ordinary person may think that he is doing Krishna bhajan also. He is also sadhu. Mungkin orang-orang biasa berpikir, dia juga melaksanakan hari bhajan, dia juga adalah seorang sadhu. This is not a right vision. Ini kalau kita memiliki pandangan seperti ini, pandangan kita seperti ini bukanlah pandangan yang benar. And they develop faith on this type of asadhus. They develop faith on this asadhus. Dan orang-orang seperti itu, dia akan meyakini, menaruh kepercayaan kepada orang-orang yang asadu. That asat is sat. For them, the asat is sat. Bagi orang-orang seperti itu, asat disebut sebagai sat. And they become attached to that asat. Dan mereka menjadi begitu terikat dengan asat ini. So this way, Maya keeps them away from real sadhu. Dengan cara seperti inilah Maya akan tetap menjauhkan mereka dari seorang sadhu yang sebenarnya. They cannot get Bhagavad Darshan. Mereka tidak dapat Bhagavad Darshan. memperoleh Bhagavad Darshan. So this type of so-called sadhu, they have no saranagati. Jadi mereka yang hanya disebut sebagai sadhu, mereka tidak dapat memiliki saranagati. One has to accept the punishment or discipline from sadhu. Seseorang hendaknya menerima dengan sukarela, dengan sukacita hukuman ataupun disiplin dari seorang sadhu. So instead of accepting the punishment or inflicting discipline on them, they go in their own way. Daripada menerima segala disiplin dan perbaikan dari guru, mereka akan menempuh jalannya sendiri. So they become abhakta. Dan karena itu orang-orang seperti itu menjadi abhakta. So therefore sometimes we get trouble to know who is bhakta, who is abhakta. Karena itu kita kadang-kadang memperoleh kesulitan bagaimana kita tahu yang mana bhakta, yang mana abhakta. But if someone will turn his face towards Krishna, tapi jika seseorang mulai mengarahkan pandangannya kembali kepada Krishna and get the mercy from Guru, dan mendapatkan karunia dari guru, he can understand who is real bhakta, who is abhakta. Ketika itu dia sungguh-sungguh dapat mengerti mana yang bhakta dalam arti yang sesungguhnya dan mana bhakta yang palsu. He will never accept that they are doing bhakti. Mereka tidak akan pernah menerima bahwa mereka itu melaksanakan bakti. Some human being, they want to cover up their defects many ways. Pada umumnya umat manusia ingin menutupi segala kekurangan ataupun kesalahannya. Therefore they pretend. Karena itulah mereka selalu penuh kepura-puraan. So those who are intelligent bhakta, they can understand this. Hanya para bhakta yang cerdas mengetahui ataupun mengerti akan hal ini. Many cannot understand this. Banyak yang tidak mengerti hal ini. So if we can take shelter at the lotus feet of that intelligent bhakta and we surrender, if we can take shelter at the lotus feet of that intelligent bhakta, jika kita dapat berlindung pada seorang bhakta yang cerdas seperti itu, and we develop our surrender, dan kemudian mengembangkan penyerahan diri kita, saranagati kita pada beliau, then the whole world cannot cheat us. maka seluruh dunia tidak akan dapat menipu diri kita. By the mercy of Guru Kripa, Guru's mercy, Sadhu's mercy,
Ya, atas karunia dari guru, atas kripa daripada guru, guru kripa, we will be able to understand who is sadhu, who is asadhu. ya kita akan dapat mengerti yang mana sadhu dan mana yang asadu. No one can suppress the truth. Tidak ada orang yang dapat menutupi ataupun menekan kebenaran. One day this truth will come out. Ya, suatu ketika kebenaran itu akan terbit. If we will really search for truth, Jika kita sungguh-sungguh mencari kebenaran itu, then we will get the information about the truth. maka kita pasti akan memperoleh informasi yang benar tentang kebenaran itu. Those who are not having wealth, many they are saying, I am wealthy person. Ya, mereka yang tidak memiliki harta benda apapun, tapi selalu berpikir bahwa dirinya kaya raya. But those who are really rich fellow, they will never do like that. Tapi orang yang sungguh-sungguh kaya, dia tidak pernah bertingkah seolah-olah sebagai orang kaya. They will never say that I have so much wealth. Dia tidak pernah mengatakan dirinya, oh saya mempunyai banyak harta benda. In our spiritual kingdom also the same thing is there. Dalam kerajaan bakti kita ini pun hal yang sama juga terjadi seperti itu. We don't have bhakti, but we are saying I am a bhakta. Ya, kita belum memiliki bakti apapun, tapi kita mengatakan, oh saya ini bakta. And if someone is not saying that you are a very nice devotee, I become angry. Jika orang lain tidak memuji diri kita, oh Prabu, Anda adalah penyembah yang baik itu, kita menjadi marah pada orang itu. But the real bhakta, they do not do all these things. Tetapi bakta yang sesungguhnya, karena dia kaya dengan bakti, dia tidak akan pernah memamerkan dirinya seperti itu. The real bhakta, they do not care for anybody is praising them or anybody is scolding them. Bakta yang sesungguhnya, dia tidak akan pernah peduli apakah orang lain memuji dirinya ataupun mencaci dirinya. Their only goal is how to please Krishna and Krishna. Karena tujuannya hanya satu, bagaimana dapat memuaskan Krishna dan melayani Krishna. Krishna and Krishna. Ya, Krishna dan Karsana. So these worldly people, they may bring so many obstacles in their sadhana path. Di dunia material ini mungkin banyak orang yang memberikan penghalangan, ya, gangguan ataupun gangguan dalam pada bakti yang dilakukan oleh penyembah seperti itu. They don't get at all disturbed. Tapi penyembah yang sudah sepenuhnya mantap dalam pelayanan bakti, berserah diri pada Parama Guru dan Krishna, mereka sama sekali tidak tergoyahkan. Rather with more enthusiasm they go for bhakti. Tetapi sebaliknya dengan semangat yang lebih besar, dia akan terus melaksanakan baktinya. In this material world, everything is opposite. Di dunia material ini segala sesuatu terputar balik, berlawanan. So this world, the people, they want to cover up their own fault defects. Di dunia material ini setiap orang ingin menutupi, ya, kesalahannya ataupun kekurangannya. They want that everybody should praise them. Dan dia ingin setiap orang untuk memuji dirinya. But those who are treading in bhakti path, they are different. Tetapi mereka yang sedang menempuh jalan bakti ini adalah jenis orang-orang yang berbeda. They are always looking for their own fault. Mereka selalu berusaha untuk mengoreksi dirinya, mencari kesalahan pada dirinya dan memperbaiki dirinya. But they want to correct themselves. Ya, dia ingin memperbaiki dirinya sendiri. They always glorify Guru Vaishnavas. Mereka selalu mengagungkan, memuliakan para guru dan Vaishnava. They don't want that anyone glorify him. Beliau tidak ingin siapapun untuk memuji dirinya. They don't say anyone that I am a bhakta. Dan dia tidak pernah mengatakan kepada orang ataupun siapapun bahwa dirinya seorang bhakta. This is the nature of surrendered soul, surrendered bhakta. Inilah sifat wajar dari seorang yang bhakta yang sudah berserah diri. This is real surrender. Inilah penyerahan diri yang sesungguhnya. Okay, thank you very much. Ya, terima kasih banyak. Jai Srila Gurudev ki Ki jai. Srila Prabhupada Ki Maharaj. jai.
Shri Shri Gaunitai ki Jai. Shri Jagannath Balada Subhadra Devi ki Jai. Shri Radha Rasasur ki Jai. Sandveta Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Jai Gaur Praman Hari Bol. Srimad Chaitanya Chandras Guru Maharaj ki Gurudev ki Apakah ada pertanyaan? Di akhir tahun semua ngantuk. Any question? Akhir tahun loyo semua. Silakan kalau ada yang bertanya. Thank you very much. My question is, when Guru gives me an instruction, and I need many time for following. It is for Guru a problem when I need so many time that I can. Kannst du auf Deutsch? Kannst du auf Deutsch sprechen? Realize this. So. Du kannst auf Deutsch Speak, sagen, kannst speak du übersetzen. Japan and you can translate. Okay. Ist es ein Problem für Guru, wenn ich nach langer Zeit erst eine Unterweisung umsetzen kann? Nach Jahren vielleicht? It says that sometimes it takes a lot of time until he's able to follow Guru's instruction. Is this a problem for Guru? No, it is our problem. If we are not able to follow Guru immediately and takes more time, that means we are weak. So we are taking time to follow. That is our weakness. So we should try to get rid of this weakness. Jadi Prabhuji bertanya, kalau guru sudah memberikan perintah kepada kita untuk mengerjakan sesuatu, tapi kita perlu waktu yang lama sekali untuk mencerna dan untuk dapat melakukannya. Apakah itu menjadi problem bagi guru gitu? Guru tidak punya problem, itu problemnya pada diri kita. Itu artinya kita yang lemah, ya. Karena kita sudah diberikan tugas, diberikan perintah, tapi kita perlu lama sekali mencerna ataupun untuk melakukannya. Artinya kita yang lemah. Karena itu inilah yang harus diperbaiki pada diri kita. Gitu. Guru tidak ada masalah. Gitu. Kita melakukan pelayanan di asram mudah kita saat ada yang kita harus lakukan misalnya jadi kita melakukan pelayanan pada jadi kita berdoa Guru Maharaj semoga pelayanan kita diterima oleh kita atau kita semoga Guru kita menerima pelayanan yang mana When we do service in the temple or in ashram, which mode we have to develop? We have to pray to Oh Krishna, yeah, please. Apa? semoga pelayanan memuaskan guru saya atau Guru semoga ini pelayanan saya diterima oleh Krishna. Yeah, should we pray, Oh Krishna, please showing mercy so my Guru will be happy with my service, or we pray to Guru that, Oh Guru, yeah, please kindly be merciful so that my service will be accepted by Krishna or give pleasure to Later Krishna. one is right.
Jadi yang belakangan yang benar. Kita berdoa kepada guru supaya Krishna berkenan menerima pelayanan kita, ataupun pelayanan kita dapat memberikan kepuasan kepada Krishna. Whenever we do any seva puja to Krishna, we must pray to Guru. By Guru's mercy only we can do seva puja. We have no adhikar, no right or qualified. We are not qualified to do seva puja. Ya, dan tadi sudah dijelaskan bahwa kita ini ya penuh dengan kekurangan dan tidak memiliki kualifikasi apapun. Karena itu setiap saat kita memperoleh kesempatan untuk melakukan pelayanan, berdoalah kepada guru. Hanya atas karunia guru lah kita yang memperoleh kesempatan untuk melakukan pelayanan. Karena itu kita berdoa kepada guru agar pelayanan yang kita lakukan, ya sebenarnya kita sedang menjadi asisten daripada guru agar pelayanan itu dapat diterima, dapat memuaskan Krishna. Okay. Sahajya. Those who are not rendering sadhana bhakti, but they are showing that they are straight doing raganuga bhakti, they are sahajya. Ya. Jadi Prabu Surajit bertanya, apa yang disebut dengan sahajya itu? Sahajya artinya mereka tidak melaksanakan sadhana bhakti, tetapi dia seolah-olah sudah mencapai tingkatan raganuga bhakti. Ya. Of devotees. So sometimes I feel it's a dilemma even to put on the tilak because I feel like I'm a pretender. Why? Guru has given some instruction we should follow. Guru said put tilak, put kanthi, do japa. All this Guru has given this instruction. So we are following Guru's instruction. Why will you say that we are not qualified to put tilak? We are not qualified, but Guru said we should do. We are doing. Ya. Jadi sebenarnya untuk pakai tilak kan tidak perlu kualifikasi. Ya, tapi kalau kita berpikir bahwa untuk memasang tilak pun tidak berkualifikasi, sekaliwatan ya. Ya memang kita tidak berkualifikasi dalam bidang apapun karena kita begitu mau merosot, begitu jatuhnya. Tapi guru sudah memberikan perintah yang harus kita lakukan. Bahkan yang paling sederhana sekalipun. Ya seperti masang tilak itu. Karena itu bisa belajar saja kan. Itulah artinya kita belajar anugatya. Anugatya artinya mengikuti perintah guru, ikuti langkah kaki padma guru. Mulai dari yang kecil-kecil pasang tilak, ikuti 4 prinsip, berjapa gitu. Itu kan yang umum, yang menghindari kesalahan dan sebagainya. Itu kan yang paling mendasar bagi kita. Nah kalau yang paling mendasar ini saja malas kita lakukan, apalagi mau seperti tadi jadi mencapai raganuga gitu. Raga menduga-duga terus. They say one guru is not so pure, but the disciple is very pure. Then what will happen then? How will be possible disciple pure, Guru is not pure? And they say so sincere disciples for some reason false. Where from they will learn? If Guru is not pure, how the purity will come to disciple? Huh? There's some sincere soul, but he made a mistake. A mistake. You realize after. Who realize after? You can see
took shelter in the falls, then you realize, oh, something I don't understand what it is. like a sincere soul made mistake. We cheated. Sincere soul will make mistake. First he was cheated, later he realized. What you are saying? Cheated means what? Cheated by whom? Taking the falsehood. Cheated by whom? Mind. What is your question? I don't know. I'm just saying that once someone took shelter, it's a guru which was not pure. Later on he realized that. He should go to other guru. If you will realize that my guru is not a proper guru or sadhu, is asadhu or cheater or pretender, I should go to another guru. Maya is so powerful that she can make us how we can know the difference. Real guru and false guru. Maya is so powerful. She can look very attractive, like real guru. If you are in Maya, you will go to that type of Maya guru. Because Ravan also was very, Huh? Ravan also was very powerful, very learned. What is that? He was also like big scholar. What is that? Ravan. Yeah, what is that? Ravan. Why Ravan is Katha? False guru. Why Ravan instance? I don't understand. He's also like false guru. He was guru? Ravan was guru? Yeah? Why you are saying about Ravan? We are saying about guru. Shukracharya. Shukracharya, who are the disciple of Shukracharya? Demons. So then, you want to become demon, you can go to Shukracharya. You accept one Shukracharya. Don't make mind as your guru. You have guru. You have to follow guru. He is having false guru. Therefore his mind is saying like this. Ya. Jadi Bapak tak bagian tadi bertanya, ya, kalau seorang roh yang tulus katanya begitu, kemudian dia bertemu dengan guru, tapi ternyata gurunya itu bukan guru yang murni ataupun ya bukan guru yang bona fide begitu. Terus ya bagaimana dia bisa menjadi maju dalam spiritual gitu. Ya, atau kemudian dia menyadari kalau dia bahwa gurunya itu bukan murni begitu. Ya. Jadi karena bolak-balik itu pertanyaannya tadi. Jadi bagaimana dia mendapatkan kesucian kalau gurunya dia palsu ataupun tidak suci gitu? Dari mana muridnya mendapatkan kesucian? Dan setelah itu dia mengatakan ya kalau dia sincere roh yang tulus begitu, kemudian bertemu dengan guru, kemudian berserah diri, tapi kemudian baru dia menyadari bahwa gurunya itu tidak murni dan sebagainya, ataupun tidak bona fide. Ya kalau dia sungguh-sungguh tuh roh yang tulus dan mengerti gurunya yang tidak bona fide, dia cari guru yang bona fide lah. Kan simpel saja. Ya. Kemudian mengatakan tentang Rawana. Ya. Rawana adalah terpelajar, ahli Sanskerta dan sebagainya. What is your question about Rawana? Yeah. He said instance Ravana. Yeah. Ravana was maybe very knowledgeable one, but he was not guru. Yeah. Why his instance, his example? Ya, jadi dia ingin menggunakan Rawana sebagai contoh begitu. Rawana tidak memiliki guru dia. Ya. Bukan guru. Ya, Rawana juga bukan guru. Ya. Dia bilang guru Shukracharya guru para raksasa. Ya. Ya, yang lainnya ada lagi pertanyaan?
ini akhir tahun supaya semuanya clear gitu ya. Supaya nggak kabut karena sekarang mendung gitu. Tapi di sini paling tidak di sini semuanya clear gitu. Untuk perusahaan kita Clear wayang. sangat kumar. Nggih, Abu Sanat lurus. Hare Krishna Gurudev, saya ada sedikit keraguan. Jadi ada seorang penyembah, dia belum memiliki guru. Suatu ketika dia berdoa kepada Nityananda Prabhu, dan di malam harinya muncul sebuah guru, seorang guru ke dalam mimpinya. Dan berawal dari mimpi itulah dia memutuskan untuk memilih guru yang muncul di dalam mimpinya tersebut. Apakah bisa seseorang melakukan seperti itu? Hare Krishna. Yes, we said that one. Yes, we said that one don't have, not yet have guru, and he pray, he or she pray to Lord Nityananda Prabhu, and after pray from heart or seriously, then in the night when he is sleeping, he had a dream that one guru is coming in his dream. So then he accept that guru as want to approach that guru to take shelter of that guru. Is that process is right? Like that? Nityananda Prabhu's, if Nityananda Prabhu some direction he is giving, then we should accept it. Ya, kalau memang dia kusuk berdoa pada Nityananda Prabhu, kemudian si Nityananda Prabhu menerima doanya dan memberikan indikasi untuk itu, ya itu harus diterima. If he is a bona fide guru, then we should accept. Ya, dan juga jika beliau itu yang masuk dalam mimpi kita itu adalah guru yang bona fide, yang berada dalam garis parampara, ya kita harus terima. If Nityananda Prabhu will bring a street beggar, we can accept him as guru. Dan kemudian sebagai jawabannya mungkin mimpinya tentang pengemis di jalanan, kemudian ya jangan diterima lah kalau pengemis di jalanan sebagai guru. That means Nityananda Prabhu somehow came in dream and bring someone who is not qualified at all to become guru. How can we accept him as guru? Kemudian kalau berdoa penelitian dan Prabhu, kemudian malamnya seolah-olah diberikan petunjuk, tapi orang yang belum menjadi guru ataupun sama sekali tidak berkualifikasi menjadi guru, bagaimana kita menerima dia sebagai guru? That is mind. That is not Nityananda Prabhu. Mind is bringing someone. Ya, jadi kalau seperti itu, ya bukan Nityananda Prabhu yang memberikan indikasi, tapi pikirannya yang memberikan pewisik. Jadi pikiran itu memberikan pewisik. Pak, berarti doanya itu tidak tulus dengan Nityananda, sehingga ada perbedaan yang bukan guru yang asli. So is that mean the prayer of the devotee to Nityananda Prabhu is not sincere? No. If Nityananda Prabhu prayer is sincere, man is sincerely praying to Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu is so a nice guru, so guru to us. Ya. Jadi kalau memang penyembah itu dengan tulus, serius, berdoa pada Nityananda Prabhu, pasti Sri Nityananda Prabhu akan mengantarkan penyembah itu mendapatkan guru yang bona fide. Tapi kalau doanya yang tidak tulus, hanya dari pikiran saja begitu,
ya pikirannya akan memberikan bisikan. Bukan Nityananda Prabhu yang akan memberikan petunjuk. Some guru they fall down very obviously, no? Some breaking principle. But some guru you cannot see they fall down. But it's very subtle. So what is the difference? Because they are also not bona fide, but you cannot see. Difficult to say they're not bona fide because not taking drug, no alcohol, no external fall down. But some maybe philosophical or some subtle or secret. What is the difference of that? No difference. One is gross way, falling down we can see. One is falling down subtle way we cannot see. That doesn't mean that he is a Sadguru. Subtle or gross. Falling down means he is not a Sadguru. Jadi pertanyaan berikut dari Prabu Tatwagian, kalau guru itu ya, karena tidak bona fide, ada yang secara nyata memperlihatkan dirinya jatuh begitu, minum ataupun melanggar 4 prinsip dan sebagainya. Terus yang jenis kedua, ya sama-sama guru yang tidak bona fide tapi secara sembunyi-sembunyi dia menjatuhkan dirinya ataupun jatuh secara sembunyi gitu. Mungkin secara filsafatnya menyimpang atau apa dan sebagainya. Apa perbedaan di antara keduanya gitu? Ya kalau sudah tidak bona fide ya baik jatuh secara tampak atau Okay. baik, kita akhiri sampai di sini. Ya, selamat mengakhiri tahun